Ya, kita akan melakukan analisis taktik pelatih baru Man United, Ralf Rangnick. Kita masuk ke grafis selanjutnya. Sebelum resmi menjadi pelatih Man United, Rangnick lebih banyak bergerak sebagai direktur olahraga global, baik itu di RB Bragantino, Red Bull, Salzburg, sampai dengan RB Leipzig dan terakhir di Rusia. Oleh karena itu, kita mengambil pertandingan ketika Rangnick menjadi pelatih RB Leipzig di tahun 2018-2019. Kita lihat grafis selanjutnya, bahwa formasi Rangnick ketika menjadi pelatih RB Leipzig banyak, namun yang dominan yaitu 4-2-2-2 ataupun 4-4-2 sebanyak 26 kali dia gunakan. Sedangkan formasi 4-2-3-1 1 kali, formasi 5-3-2 7 kali, formasi 3-1-4-2 4 kali, formasi 4-3-3 3 kali, formasi 4-4-2 diamond 7 kali, formasi 4-3-1-2 3 kali, dan formasi 3-5-2 1 kali. Kita lihat grafis selanjutnya, dan ini merupakan starting 11 RB Leipzig warna putih, tim asuhan dari Rangnick ketika menghadapi Stuttgart yang berwarna hitam. Pada pertandingan kali ini, RB Leipzig menggunakan 4-2-2-2 ataupun formasi 4-4-2 Kita lihat grafis selanjutnya. Nah, di sini build up yang dilakukan Stuttgart. Stuttgart pada akhirnya akan sering melakukan permainan direct ball, baik itu ke kanan ataupun ke kiri ataupun langsung orientasi mereka ke depan, teman-teman. Hal ini dilakukan untuk mengeliminasi pressing yang membuat pemain-pemain Stuttgart under pressure. Ketika defense, Rangnick menggunakan pola 4-4-2. Nah, kita lihat teman-teman, di sini akhirnya Augo langsung memindahkan bola tersebut ke sisi kanan. Kita saksikan Augo ke sisi Mavio. Kita lihat di lapangan. Di sini build up dilakukan, teman-teman. Salida dibentuk oleh Stuttgart 4-4-2 ketika defense pemain-pemain dari RB Leipzig asuhan dari Rangnick. Nah, di sini Augo akan sering memberikan bola-bola direct ke kanan, ke kiri ataupun ke depan. Hal ini berupaya untuk mengeliminasi pressing yang dilakukan secara konstan pemain-pemain RB Leipzig asuhan Rangnick ketika lawan melakukan build up serangan. Ketika bola direct dilakukan, otomatis pressure yang dilakukan oleh pemain-pemain RB Leipzig tidak berjalan sempurna. Kita saksikan Augo ke sisi Mavio, tetapi berhasil langsung diamankan secara cepat oleh pemain Leipzig. Kemudian kembali pemain-pemain Stuttgart membuild up serangan 4-4-2, defense diterapkan oleh Rangnick di RB Leipzig, teman-teman. Pressure coba dilakukan oleh dua pemain dari RB Leipzig di depan, Volsens ataupun Werner, untuk mencegah bola yang diberikan Augo ke sisi Gen. Namun Augo berhasil memberikan bola tersebut ke sisi Gen. Nah, pada saat Gen mendapatkan bola, dia akan secara cepat memindahkan bola tersebut ke sisi kiri. Hal ini sekali lagi untuk mengeliminasi pressure yang dilakukan oleh pemain-pemain RB Leipzig. Kita saksikan Augo ke sisi Gen mendapatkan bola. Perhatikan dua striker di depan, Volsens dan Werner, teman-teman, mencoba terus mendapatkan bola tersebut dengan pressure yang konstan. 4-4-2 diterapkan oleh Rangnick. Nah, bola ini akan dipindahkan ke sisi kiri. Nah, ketika bola ini dipindahkan ke sisi kiri, diharapkan renggangnya compact yang diterapkan oleh Leipzig. Ketika renggang compact yang diterapkan oleh Leipzig membuat pemain-pemain Stuttgart bisa memanfaatkan hal tersebut. Nah, perlu teman-teman perhatikan ketika defense, pemain-pemain Leipzig akan mengikuti arah bola tersebut. Secara garis besar, mereka menerapkan pertahanan unit, teman-teman. Kemana bola itu bergerak, kesitulah mereka akan bergerak. Kita saksikan Gen ke sisi kiri. Lihat pergerakan pemain Leipzig, langsung semua ke sisi kiri. Ini merupakan grafis yang jelas. Leipzig mengikuti arah bola, kemudian dipindahkan lagi ke belakang. 4-4-2 ketika defense diterapkan oleh Rangnick. Stuttgart langsung bermain bola-bola panjang untuk mencegah pressure yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Leipzig. Kita saksikan. Ya, di sini pemain-pemain Leipzig menang jumlah 3-2, secara numerik lebih unggul sehingga bola yang di-build up oleh pemain Stuttgart akan mudah dipatahkan. Ingat, kemana bola itu bergerak, kesitulah pemain-pemain dari Leipzig bergerak secara unit. Ya, berhasil dipatahkan. Dan ini merupakan data pressure yang dilakukan oleh RB Leipzig.
sangat jelas bahwa Rangnick mulai dari pertahanan lawan mencoba melakukan pressure yang konstan, teman-teman, yang membuat lawan under pressure. Teman-teman saksikan aja bagan ini. Di depan gawang lawan 53 kali percobaan yang dilakukan pressure yang secara agresif Rangnick di RB Leipzig. Data ini merupakan data overall 52 pertandingan Rangnick ketika melatih RB Leipzig 2018-2019. Merata di zona permainan lawan, pressure coba terus diterapkan oleh pemain-pemain RB Leipzig. Kemudian nggak heran bahwa ketika Rangnick bersama RB Leipzig menerapkan permainan pressure, ingin terus merebut bola, atribut-atribut dari tackle, interception, recovery, teman-teman, pasti akan tinggi. Nah, berbeda dengan United pada musim ini. Seperti yang kita ketahui, mulai dari lini depan saja, United sangat-sangat rendah untuk melakukan pressure, teman-teman. Kemudian kita masuk ke grafis taktikal. Bagaimana cara Rangnick ketika melakukan build up serangan? Kita lihat grafis selanjutnya. Nah, di sini build up dilakukan oleh Rangnick 4-2-2-2 ataupun 4-4-2-6 mereka terapkan. Bola diterima oleh pemain dari RB Leipzig, Mukiele, teman-teman. Pemain-pemain dari RB Leipzig secara numerik, secara jumlah, mereka unggul menghadapi dua pemain dari lawan. Nah, oleh karena itu, secara mudah Mukiele akan memberikan bola tersebut ke sisi Deme, teman-teman. Ingat bahwa yang aktif mengisi wide area yaitu fullback kiri ataupun fullback kanan. Sedangkan dua gelandang di tengah dan dua gelandang serang, teman-teman, akan banyak beredar di koridor half space, teman-teman. Di samping itu, ketika RB Leipzig menguasai bola, orientasi mereka itu jelas, akan secara cepat mengarahkan bola itu ke depan. Kita saksikan pada momen ini, Muki ke sisi Deme yang mendapatkan space, coba ditutup oleh Tommy kembalikan ke Mukiele yang mengekspos wide area, kemudian Mukiele ke sisi Werner. Progresif ke depan. Kita lihat, langsung build up dilakukan oleh pemain-pemain dari RB Leipzig. Secara numerik, menang jumlah 4 lawan 2, teman-teman. Mukiele menguasai bola, akan memberikan bola tersebut ke Deme yang mendapatkan space. Kita saksikan, Mukiele mengekspos wide area, kemudian Deme kembalikan ke Mukiele, dan progresif passing akan dilakukan langsung ke depan. Dan ini merupakan khas dari Rangnick ketika mereka mendapatkan bola dalam proses transisi secara cepat. Mereka akan memberikan passing progresif yang orientasinya itu jelas ke arah gawang lawan. 4-2-2-2 diterapkan oleh pemain-pemain RB Leipzig asuhan Rangnick. Mukiele akan banyak bergerak di sisi wide area. Kita saksikan, teman-teman, Kampel memberikan bola ke sisi Mukiele. Kemudian Mukiele yang berada di wide area akan memberikan bola tersebut ke sisi Sabitzer yang berada di sisi half space. Sangat penting bagi United nantinya memiliki fullback yang atributnya sesuai dengan Rangnick. Kita saksikan passing progresif ke depan, langsung ke depan. Ini juga dilakukan. Jadi simple. Lagi build up dilakukan, menang jumlah 3 lawan 2, teman-teman. Ingat, passing yang akan diberikan oleh pemain-pemain Leipzig akan progresif ke depan lagi. Upamecano ke Hals, langsung ke depan lagi Hals, mengincar posisi pergerakan Timo Werner. Ya, dan terciptalah peluang. Sangat simpel dan cepat menghasilkan peluang. Dan lagi, teman-teman, build up yang dilakukan 4-2-2-2 ataupun formasi 4-4-2-6 diterapkan. Dem akan membawa bola tersebut dan orientasinya sekali lagi jelas ya, teman-teman, ya, untuk langsung cepat menciptakan peluang. Itu poin pertama. Dan masing-masing fullback kanan, fullback kiri akan mengisi koridor wide area, sedangkan Sabitzer ataupun Forsberg, teman-teman, akan bergerak di half space ataupun center di tengah, teman-teman. Di sini Dem membawa bola, kemudian mencoba memberikan bola ke Muki, tetapi miskomunikasi. Dan ini merupakan data passing progresif yang dilakukan oleh RB Leipzig asuhan Rangnick ketika menghadapi Stuttgart. Perhatikan grafis ini, orientasi dan passing-passing mereka langsung ke daerah gawang lawan, teman-teman. Luar biasa. Ketika Rangnick bersama RB Leipzig, dia ketika menghadapi bola atas menggunakan perpaduan mix marking, zonal marking, dan man-to-man marking. Pada grafis ini lawan mencoba memanfaatkan duel udara. Rangnick sebagian melakukan man-to-man marking, contohnya pada posisi Dem, Sabitzer, Forsberg, dan Volsen. Kemudian pemain-pemain lain seperti Upamecano,
Orban, dan Hals teman-teman melakukan zonal marking. Dan pada momen ini, pemain lawan mencoba memberikan bola tersebut ke sisi tiang dekat, berhasil dihentikan oleh Foulsons. Kemudian pada saat duel udara kembali, perpaduan antara zonal marking dan man-to-man marking lagi-lagi dilakukan oleh pemain-pemain Leipzig di bawah asuhan Rangnick. Sabitzer, Forsberg, dan Hals teman-teman. 4 pemain melakukan zonal marking untuk menghentikan heading yang coba dimanfaatkan oleh Stuttgart dan berhasil lagi dihentikan. Tiang dekat.